Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini saya tuh mau nunjukin kalian performa yang kalian minta kemarin ya. Genshin settingan highest 60 FPS. Settingan highest 60 FPS dengan mode Joyose Stop. Di sini saya pakai ruangan AC dan pakai fan cooler Fly Digi B5 dengan mode Ice Overclocking. Nah, kemarin ada yang minta di kolom komentar. Nah, ini videonya saya kasih real time performance-nya ketika main, bisa kalian lihat ini FPS-nya itu ada yang di angka hijau-hijau di bagian layar tengah rada atas yang ada tulisan FPS itu adalah frame rate per second. Dan di sini kalau performanya benar-benar bisa diwujudkan sama hardware dan chipsetnya, ini bisa dapat 60 FPS. Nah, cuma pada real time performanya ya nggak bisa rata, pasti akan ada naik turunnya karena ini merupakan Genshin Impact, game yang berat. Sudah gitu settingan tertinggi 60 FPS pula. Dan setahu saya hingga saat ini tuh enggak ada handphone yang bisa menghandle game ini tuh bisa 60 FPS rata. Nah jadi bagaimana performa dari Poco F4 GT ini ketika menghandle Genshin Impact 60 FPS mode highest? Bisa kalian lihat FPS-nya di sini. Ini adalah real time ketika saya main dan menguji ya. Di bagian kecil yang bawah itu kan kayak ada kayak jam pasir. Nah, itu adalah jam pengujiannya, udah berapa menit mainnya. Di sini saya mengujinya selama 30 menit. Nah, bisa kalian lihat ini tadi udah sampai menit ke 10 ya. Tadi di awal baru masuk ke menit ke 1 dan sekarang udah sampai ke menit ke 10 dan bisa dilihat di sini FPS-nya itu masih cakep sih, masih bisa 45 ke atas. Dan bisa dilihat ya kondisinya ini rame, penuh efek, musuhnya juga banyak. Tapi dia bisa naik lagi ke 55 FPS, nanti turun. Jadi rata-ratanya untuk sampai menit ke 10 itu ada di 45 sampai 50-an lah. 50-an FPS gitu. Nah, bisa kalian lihat di sini performanya untuk waktu 10 menit masih oke banget ya di Poco F4 GT dengan Snapdragon 8 Gen 1 yang performanya ada, tapi ya seperti pada umumnya ya, ketika performanya keluar, panasnya juga harus dijinakan. Dan di sini saya berada di ruangan ber-AC dan pakai FlyDigi B5. Nah, bisa dilihat di sini setelah battle FPS-nya pun balik ke 60 lagi. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau kalian main pakai Poco F4 GT untuk mengeluarkan maksimal potensinya ya emang harus di ruangan ber-AC pakai fan cooler. Untuk Joyose di sini aku stop. Ini nggak tahu ngefek atau enggak ya, tapi kalau saya matikan Joyose-nya, ini kayak performanya lebih kelepas gitu, lebih keluar gitu ya. Tapi efeknya memang lebih cepat panas karena katanya sih kalau di forum-forum Joyose itu merupakan software dari Xiaomi untuk memanajemen suhu. Jadi misalkan suhunya udah panas sampai ke titik berapa derajat Celcius, itu langsung performanya diturunkan biar adem. Tapi bisa kalian lihat di sini di menit ke-14 FPS-nya masih bisa ketemu 60 ketika melawan cacing gede nih di Ruin Serpent. Ya nggak sih? Nah, bisa dilihat di sini masih bagus kok performanya setelah 15 menit. Tapi kondisinya ya, tadi ingat saya pakai fan cooler. Karena ini memang prosesor yang kencang, tapi harus dijinakan juga. Jadi kalau kalian ngarep performa kencang seperti ini, handphonenya adem-adem aja, kayak main kayak main game-game enteng, itu sih terlalu takabur, mustahil. Nah, kalau kalian dengar di channel-channel lain ya, ada nih brand ini pakai chipset ini bisa jalanin Genshin Impact 60 FPS rata. Saya rada sangsi dan saya rada gak percaya sih. Saya kalau ada kesempatan sih bakal cari itu handphone terus saya coba sendiri. Tapi jujur saya pribadi saya gak percaya ya. Tidak mungkin ada handphone yang bisa menaklukkan Genshin Impact 60 FPS di settingan highest rata. Itu kayaknya mustahil banget. Saya juga lihat di beberapa channel ya, di K2G juga, kemarin juga dia udah ngebahas handphone itu. Dan dia juga ngeliat gitu kan, ternyata juga nggak rata-rata juga, walaupun banyak orang-orang yang ngeklaim, YouTuber yang ngeklaim, bisa 60 FPS rata. Nah, ternyata di pengujian K2G, itu juga nggak bisa rata kok.
Kayak ini aja, sama aja. Kalau udah panas ya ngedrop juga gitu loh. Dan kalau ditanya adem atau panas, banyak yang nge-review bilangnya sih adem, performanya ada gitu ya. Nah, cuma waktu aku lihat di reviewnya K2G itu panas. Panasnya ya sama-sama aja sampai ke 44, 45 gitu kan. Dan ketika ikut pengukur suhunya yang built-in ya, yang softwarenya di handphonenya itu enggak bener, enggak cocok. Jadi harus pakai termogan ya. Dan di sini waktu saya menguji Poco F4 ini, termogannya ada di 40 derajat Celcius di titik tertinggi di belakang kamera. Nah, bisa kalian lihat nih, di menit ke-18 ya, Poco F4 GT masih kenceng ada di 54 fps. Ya, tapi kalau battle ya ada turun-turunnya ke 40-an fps. Kadang ya ke 30-an, tapi itu jarang banget. Karena ini memang game berat ya, jadi kalau akan ada turunan itu sih wajar. Tapi untuk overall permainan dengan Poco F4 GT, ini sih tergolong sangat playable banget dengan kondisi ruangan ber-AC dan fan cooler B5 mode ice overclocking. Dan di sini saya pakai sinyalnya WiFi ya, bukan kartu seluler. Karena kalau pakai kartu seluler itu bisa memperberat kerja handphone dan bikin cepat panas. Jadi di sini jadi di sini saya pakai sinyal WiFi. Bisa dilihat menit ke-20 di jalanan yang penuh dengan rumput, ini FPS-nya masih bisa ketemu 50-an ya. Wah, ketemu musuh lagi nih. Nah, ketemu musuhnya cukup rame, dan FPS-nya bisa kalian lihat tuh yang hijau-hijau ada di 45 FPS yang paling rendah. Terus naik lagi dikit-dikit. Tapi kalau udah rame sih dia bakal berada di 45 FPS ya. Dan menurutku sih itu sebetulnya sangat playable banget. Dan kalau kalian nggak memonitorin angka-angka di FPS ini, kalian nggak akan ngerasa kok kalau itu ngedrop. Kalian akan merasa ini ya mulus-mulus aja. Nggak kerasa ngedropnya gitu. Karena buat saya pribadi kalau dari FPS-nya 45 sampai 60 itu kerasa mulus sih. Kalau untuk 120 FPS mungkin cocoknya untuk game-game rhythm ya. Kalau game seperti ini kayaknya 60 FPS masih bisa diterima. Nah, ini ada musuh lagi nih. Banyak nih. Ada samurai. 50 FPS ya di menit ke-21. Nah, ini performanya 49 FPS, 52 FPS. Cukup bagus loh performanya ya, tapi memang harus dijinakan ya panasnya. Nah, kalau aku lihat review-review dari Genshin Impact ya, kan banyak ya YouTuber yang nge-review, tapi nggak banyak mereka yang bener-beneran main. Kebanyakan mereka tuh review cuma mukul-mukulin monster yang ada di halamannya Mondstadt itu yang rumput-rumput, tahu ya. Jadi tuh karakternya tuh masih yang standar banget, masih yang Traveler, masih yang Lisa gitu kan, masih Kaia, yang biru siapa itu kekuatan S itu. Nah, jadi kalau kalian pengen cari pengujian Genshin Impact, seharusnya sih gamer beneran yang nyoba. Nah, di sini kelihatan ya 40 derajat Celcius. Jadi memang harus beneran kalau bisa ya cari YouTuber yang review Genshin Impact-nya tuh beneran player. Jadi dia bener-bener tahu di mana tuh spot-spot yang beneran berat, spot-spot yang beneran banyak musuhnya, dan bagaimana experience real time gameplaynya Genshin Impact itu kayak apa gitu. Dan untuk Poco F4 GT ini, selama saya nge-review HP, ini bisa dibilang handphone yang paling kencang yang pernah saya coba untuk main Genshin Impact. Ya, ini adalah Poco F4 GT, handphone terkencang saya yang pernah saya coba untuk main Genshin Impact, dan hasilnya bagus. Ini tergolong bagus loh untuk settingan highest 60 FPS. Memang saya pemuja Snapdragon 870 yang lalu ya, dia memang stabil
dan lebih adem dan lebih irit juga baterainya. Cuma waktu saya mengkondisikan kondisi yang sama seperti ini, dia keteteran banget. Dia tuh nggak bisa sampai naik FPS-nya tuh sampai setinggi ini ya. Dia masih ada di bawahnya Snapdragon 8 Gen 1 gitu. Jadi untuk overall performance ketika berada di kondisi yang sama ya, Joyo stop di ruangan ber-AC, terus juga pakai fan cooler FlyDigi B5. Poco F4 GT dengan Snapdragon 8 Gen 1 ini lebih kenceng daripada Snapdragon 870. Nah, cuma kalau kalian mainnya di ruangan biasa, nggak ada AC, terus kalian sama-sama mainnya di mode seimbang, bukan mode performance ya. Ini baru keteteran Snapdragon 8 Gen 1 ngelawan Snapdragon 870. Karena memang chipsetnya tergolong chipset yang panas, dan kalau panas pasti throttle, performanya diturunkan. Nah, karena itu di sini pengujian terberat Genshin Impact 60 fps settingan highest saya lakukan di ruangan ber-AC dan pakai fan cooler B5 FlyDigi dengan mode yang paling dingin yaitu overclocking. Bisa dilihat tadi suhunya terjaga di 40 derajat Celcius dan itu adem dan itu bagus. Kalau handphone kalian bisa kalian jaga keademannya, tentu akan lebih awet. Untuk performa kedepannya, untuk lifetime kedepannya juga akan lebih baik. Ya memang kalau elektronik sih musuh utamanya ada di baterai ya. Ada di suhu maksudnya, bukan baterai ya. Ini udah menit ke 28, hampir ke 29, dan bisa kalian lihat FPS-nya balik lagi kan, 58 bisa ke 60 lagi. Jadi memang waktu paling berat adegannya tuh memang ada di rumput-rumput dan musuhnya tuh banyak kecil-kecil dan ngeluarin efek kayak api, kayak cahaya. Nah, misalkan kalau musuhnya cuma by one kayak gini ya, dan environment-nya tuh agak rata, nggak ada banyak pohon, objek, dia bisa lebih tinggi FPS-nya. Jadi fluktuatif kalau kalian ngukur FPS game sebagai tolak ukur kekuatan sebuah smartphone. Jadi emang kalian harus lihat kalau kondisi seperti ini termasuk agak gimana ya, agak ringan ya. Pokoknya yang terberat itu ketika kalian berada di tengah-tengah rumput, musuhnya banyak, efeknya keluar semua kayak kebakaran, kayak ada kayak percikan-percikan. Nah, itu baru adegan yang terberat yang ada di Genshin Impact. Tapi untuk overall pengujian, Poco F4 GT settingan highest 60 fps, mantep banget. Bisa kalian FPS-nya masih ada di 45 ke atas. Dan di sini kalau kalian tanya, baterainya termakan 1% selama 1 menit. Jadi di sini habisnya hampir 30% baterai untuk bermain selama 30 menit. Gila kan? Panas. Bukan panas ya, tapi boros. Ya wajar sih boros karena performanya kencang. Jadi segitu aja yang bisa saya bagikan. Dan suhu akhir ada di 41,7 derajat Celcius. Tapi masih tergolong adem sih di tangan. Jadi segitu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Gimana? Kenceng nggak? Komentar di bawah ya.